Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kali ini saya Gepri Guru akan sajikan sebuah cerita imajinasi misteri dengan judul Misteri Gua Kenikmatan. Selamat mendengarkan. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan jatuh juga. Hal itulah sekarang yang terjadi pada Deri Sadewo. Sadewo merupakan seorang laki-laki yang bertubuh kekar yang baru berusia 24 tahun. Dia berprofesi sebagai seorang preman di kota ini. Tindak tanduknya disegani oleh orang-orang yang bergelimang di dunia hitam. Sadewo selalu menjadi orang suruhan untuk menarik kendaraan bermotor yang kreditnya macet. Sadewo selalu berhasil membawa kendaraan itu pulang ke showroom. Tak jarang ia harus mengeluarkan jotos dan golok tentunya. Aduh, mulut tak mempan lah. Begitu juga ketika ia mendapat upahan untuk menarik utang dari orang-orang nakal yang cuma mau berutang tak mau membayar. Sadewo selalu berhasil. Berkali-kali pula Sadewo berperan sebagai kurir, mengantar paket narkoba kelas besar ataupun menjemputnya dari suatu tempat. Tak ada kata-kata gagal dalam kamus Sadewo, membuat bandar-bandar narkoba kota ini sayang kepadanya dan tak segan-segan memberi upah yang besar. Membuat pundi-pundi rupiah Sadewo makin membuncit. Kemakmurannya sekarang di atas angin. Tapi yang namanya manusia tak pernah merasa puas. Demikianlah yang dilakukan oleh Sadewo saat ini. Ia terbujuk rayuan Hendrik untuk melakukan sebuah aksi perampokan rumah orang kaya. Masa kamu tidak mau, Dewo? Hasilnya tidak sedikit ini. Hendrik meyakinkan Sadewo. Berapaan sih? Sadewo bertanya. Perkiraanku mencapai 200 juta seorang kalau kita melakukan 4 orang. Bersih, kata Hendrik meyakinkan. Apa bisa dipercaya? Sadewo bertanya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk hal ini, masa aku berbohong, kata Hendrik. Baiklah, kapan kita lakukan? Sadewo bertanya. Sesuai gambaranku harus dilakukan malam ini karena besok pagi uang itu akan berlayar ke tempat lain, kata Hendrik. Baik. Malam itu Hendrik, Sadewo, Joko, dan Budi melakukan aksinya. Hendrik bertindak sebagai supir, sementara Sadewo, Joko, dan Budi masuk ke rumah yang mereka incar. Ketika memasuki ruang tengah, Joko ditubruk oleh seorang perempuan setengah baya. Ia tertegun melihat perempuan itu karena mirip sekali dengan ibunya. Tapi tak bisa ia lebih lama lagi menatap wajah itu karena si pemilik wajah sudah mengayunkan palang pintu ke arah kepalanya. Joko meמיringkan tubuhnya ke kiri yang menghujamkan tumbuknya ke mulut perempuan itu. Perempuan itu terjengkang mengeliat-ngeliat. Mulutnya mengeluarkan darah dan diam tak bergerak lagi. Jangan membunuh, kata Joko kepada Sadewo. Kalau aku tak membunuhnya, akulah yang akan dibunuhnya, kata Sadewo. Lalu Joko menubruk pintu kamar. Di dalam kamar sesuai dengan gambaran mereka, memang betul ada sebuah koper yang berisi uang cukup banyak sekali. Tapi sayang beribu sayang, seperti yang tadi saya katakan, sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga.
Suara sirine patroli polisi terdengar di luar sana. Terdengar letusan, jeritan Hendrik terdengar jelas di telinga Sadewo. Ada apa dengan Hendrik? Polisi, ayo kabur, bawa uangnya. Sadewo tidak mempedulikan uang tadi karena ia merasa ngeri mendengar sirine polisi, ditambah lagi penyesalan dan ketakutannya kepada perempuan setengah baya yang ia hajar dengan tangannya tadi. Ia yakin perempuan itu sudah mati. Betapa berat hukuman yang akan ia terima kalau perempuan itu mati. 18 tahun tak kemana meringkuk di dalam penjara membuat rasa takutnya berlebih-lebih. Ia langsung menerjang jendela. Kebetulan teralinya tidak terlalu kuat hingga ambruk. Joko berlari di depan. Sadewo menyerempet terus di belakang Joko. Dar, Joko tergelimbang. Untung tembakan itu menyerempet pahanya. Kebetulan saat itu Sadewo berada di belakang Joko. Jangan bergerak. Tapi mana mau Sadewo mematuhi ultimatum dari polisi itu. 18 tahun membuat Sadewo menggigit. Ia langsung tancap gas. Dah, jangan lari. Dah, tempat ini sudah kami kepung. Tapi Sadewo tidak peduli. Ia langsung melompat tembok. Langsung saja ia tersungkur ke bawah sana. Tapi ia bangkit lagi. Ia berhasil keluar dari pekarangan rumah orang kaya itu. Ia tancap gas masuk ke semak-semak. Kemudian masuk ke perkampungan penduduk. Kebetulan waktu itu perkampungan sudah sunyi karena malam sudah larut. Di belakangnya Joko melihat lampu senter gemerlap gelip ke sana sini. Jumlah tidak kurang dari 4 buah, berarti lebih dari 4 orang polisi yang mengejarnya saat ini. Ia langsung menubruk sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang muda-mudi yang sedang asik di mabuk cinta. Sepasang muda-mudi itu tercampak ke bawah. Sadewo langsung merebut motor itu dan tancap gas. Hampir setengah jam ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi, tapi sayang beribu sayang. 2 buah mobil patroli kembali menempel di belakangnya, membuat nyali Sadewo menjadi ciut. Ia menghentikan mobil, maksudnya motor yang ia tunggangi, langsung dibelokkan ke dalam gang sempit sehingga mobil patroli tidak mampu mengejar. Tapi sayang, polisi-polisi itu bukanlah orang sembarangan. Mereka berhamburan keluar mengepung dengan berjalan kaki. Sadewo senang melihat polisi itu berjalan kaki. Tentulah mereka tidak akan bisa memacu kecepatan motor yang ia tunggangi saat ini. Hei, guk. Motor itu nyadat-nyadat, ternyata bensinnya habis. Waduh. Sadewo menyampakkan motor curian itu langsung ngacir menggunakan kakinya dengan kecepatan sepenuh kemampuan. Ya yakin, polisi itu kan orang berpendidikan, orang pintar, orang kuat, terlatih. Sementara ia hanya tidur-tiduran saja kalau tak ada kerja. Tentulah fisiknya jauh lebih lemah dari polisi-polisi yang penuh pendidikan kemiliteran itu. Tak akan lama aku akan tertangkap, gumamnya dalam hati. Tapi akalnya tetap berjalan. Ketika ia melihat seorang anak kecil baru saja meletakkan sepedanya di depan rumah. Sadewo langsung menyambar sepeda itu. Anak kecil itu menjerit, tapi ia tak peduli. Sadewo mengendarai sepeda mungil itu dengan kecepatan tinggi. Untunglah waktu sekolah dulu ia merupakan seorang juara balapan sepeda antar RT. Ilmu itu ya manfaatkan sekarang. Tentunya polisi-polisi itu tak mampu mengejar Sadewo apabila Sadewo sudah berada di atas sepeda BMX. Sadewo langsung tancap gas. Hampir 2 jam ia tak menghentikan genjotannya pada sepeda itu. Meliuk-liuk memasuki jalan kecil, membelok hingga akhirnya tak lagi dilihatnya lampu senter di belakang sana. Artinya ya sudah bebas dari kerjaan polisi. Tapi ia tak yakin. Sadewo terus saja ngacir membawa sepeda BMX curian itu hingga ia sampai di pinggiran sebuah sungai.
Sadewo melongok ke bawah, dilihatnya beberapa sampan terikat di sana. Ia memilih sebuah sampan yang bagus, kemudian dimasukkan sepeda curian itu ke dalam sampan yang tampak bagus. Ini masih baru, gumamnya. Diputuskannya tali ikatan pada batang kayu, lalu dikenterainya sampan itu mengikuti aliran sungai. 2-3 jam Sadewa mengikuti aliran sungai. Kemudian sungai itu tampak membelah hutan yang sangat lebat. Sadewa mengikuti aliran sungai hingga pagi menjelang. Setelah pagi barulah ia menepikan perahunya di pinggiran hutan. Dilihatnya hutan itu sangat lebat sekali. Ia yakin tak ada melihat tanda-tanda pernah dimasuki manusia hutan ini. Angker, pasti, kata Sadewa dalam hati. Tapi sana itu Sadewa tidak takut dengan keangkeran hutan itu. Justru keangkeran itu dapat membuatnya tenang. Karena tentu saja orang-orang yang mau mengejarnya berpikir 2 kali apabila sampai di tempat seperti ini. Sadewa langsung mencari tempat. Akhirnya ditemukannya sebuah gua yang tak jauh dari pinggiran sungai itu. Ia membawa sampan dan sepedanya masuk ke dalam gua. Kemudian menutupi pintu gua itu dengan anak-anak kayu seperti sedia kala. Seolah-olah tak pernah ada seorang manusia pun yang masuk ke dalam sana. Sadewa duduk lemas di dalam gua. Ia memikirkan perempuan yang tadi ia hajar. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, aku tak sengaja membunuhnya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Segala macam rasa berkecamuk di dadanya, rasa sedih, rasa sesal, sehingga dadanya penuh. Ia tak membayangkan 18 tahun di dalam penjara, habislah semua hartanya. Ya, harta itu harta haram, tak apalah habis. Tapi penderitaan 18 tahun. Air matanya menetes ketika ingat sang ibu di kampung sana. Bagaimanalah sekiranya kalau ibunya diperlakukan oleh orang seperti perempuan tadi. Betapa hancur hatinya. Luluh hati Sadewa saat itu. Ketika ia membayangkan ibunda tercintanya dihajar orang seperti ia menghajar perempuan di rumah tempat ia merampok semalam. Dulu hatinya timbul penyesalan. Sadewa tertidur di dalam gua itu. Hingga tengah hari barulah ia terjaga. Terasa perutnya lapar, tapi apa yang akan dimakan? Tak ada apa-apa selain mata air yang mengalir di pinggiran dinding gua. Tapi ia tak mempedulikan rasa lapar itu karena hatinya sedang hancur penyesalan. Penyesalannya hingga kandas ke titik nol. Sadewa bangun. Lalu ia berwudu. Ia menunaikan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian menunaikan iqomat. Lalu sholat zuhur 4 rakaat. Lalu menutupnya dengan 2 rakaat sunat sesudah zuhur. Ia tahu aturan sholat itu karena ia merupakan anak pintar waktu sekolah dulu. Tapi bandel sehingga sudah hampir belasan tahun tak pernah melakukan ritual sholat. Walaupun beratusan kali bahkan ribuan kali ibu dan ayahnya memerintahkan ia untuk menunaikan sholat, tapi perintah itu masuk telinga kiri, keluar lagi di telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar lagi di telinga kanan. Kerinduannya kepada sang ibunda semakin menjadi-jadi hingga ia mendoakan sang ibu dengan berurai air mata hampir 1 jam hingga ia tertidur lemas. Malam pun tiba. Sadewa tetap tergeletak di lantai gua itu. Dia menjadikan sampan yang tadi dibawanya sebagai bantal. Sementara kakinya diletakkan di atas ban sepeda. Karena lantai itu sangat dingin sekali. Ditambah lagi pakaiannya yang belum kering benar.
Sadewo kembali menunaikan sholat demi sholat, beristighfar sebanyak-banyaknya, mendoakan ibu dan ayahnya. Nampaknya dia benar-benar bertobat. Dia benar-benar menyesal telah melakukan pembunuhan kepada seorang perempuan. Bukankah ia lahir dari seorang perempuan? Bagaimana nanti adik perempuanku, gadis manis yang sangat kucintai itu, diperlakukan orang seperti aku memperlakukan perempuan tadi? Air matanya jatuh berlinang hingga ia terlelap dalam tidurnya. Tenang sekali. Saat ia terbangun, ia terkejut. Apakah ini, katanya ketika tangannya menyentuh seonggok kain. Bau busuk. Bukankah tadi tak ada bau busuk seperti ini? Juga tak ada kain di sini. Setelah ia meraba-raba, ternyata itu adalah kaki seorang manusia. Ia tak berani melihat karena ketika sudut matanya menyapu ke arah atas tubuh orang yang ada di dekatnya, ia melihat kain kafan. Sadewa pingsan karena selama ini ia hanya bergumul dengan manusia-manusia. Walaupun yang dihadapinya manusia jahat, tapi ia tak ngeri. Kali ini yang dihadapinya hanyalah sebuah tubuh yang terbungkus kain kafan. Ia ngeri sekali. Sehingga celananya basah, mulutnya tak bisa dibuka, kakinya terpaku. Habislah aku ini, gumam Sadewo di dalam hati. Oke kawan-kawan, kita cukupkan sedemikian saja dulu cerita ini. Insya Allah akan kita sambung di lain waktu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan para sahabat pendengar. Maafkanlah saya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.